Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Hidrokarbon merupakan senyawa organik yang paling sederhana karena hidrokarbon hanya tersusun oleh unsur karbon dan hidrogen. Salah satu manfaat penting dari hidrokarbon adalah untuk bahan bakar, misalnya bensin. Bensin tersusun oleh berbagai senyawa hidrokarbon. Berikutnya adalah plastik, seperti LDPE dan HDPE atau polietilena dan PP atau polipropilena terbuat dari etena dan propena yang merupakan hasil olahan gas alam. Senyawa etena dan propena termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon banyak sekali jenisnya, sehingga diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan. Berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Seluruh ikatan antar atom karbon pada hidrokarbon jenuh merupakan ikatan kovalen tunggal. Sedangkan pada hidrokarbon tak jenuh, terdapat satu atau lebih ikatan rangkap ataupun ikatan rangkap tiga. Berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi yang pertama adalah hidrokarbon alifatik. Apa itu hidrokarbon alifatik? Yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka. Baik semua ikatannya adalah ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap, itu disebut hidrokarbon alifatik. Perhatikan contoh hidrokarbon alifatik berikut ini. Yang pertama adalah butana, yaitu mengandung 4 atom karbon dan semua ikatannya adalah ikatan tunggal. Sehingga ini termasuk alifatik jenuh. Kemudian yang kedua cis-2-butena, itu ada ikatan rangkapnya, sehingga senyawa cis-2-butena termasuk alifatis tak jenuh. Contoh yang ketiga yaitu 1-butuna. Rantai karbonnya terbuka dan terdapat satu ikatan rangkap 3, sehingga 1-butuna ini termasuk hidrokarbon alifatis tak jenuh. Yang kedua yaitu hidrokarbon alisiklik. Apa itu hidrokarbon alisiklik? Yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar atau siklis. Perhatikan contohnya. Yang pertama yaitu siklobutana. Siklobutana mempunyai 4 atom karbon yang berikatan tunggal dan berbentuk melingkar atau tertutup. Kemudian yang kedua yaitu sikloheksena, mengandung 6 atom karbon dan terdapat satu ikatan kovalen rangkap. Sedangkan yang ketiga yaitu hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan konjugasi. Ikatan konjugasi yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap berselang-seling. Contohnya adalah benzena. Benzena mengandung 6 atom karbon dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Sedangkan contoh yang kedua yaitu naftalena. Tata nama senyawa hidrokarbon alifatik. Yang pertama adalah alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dengan rumus umum CnH2n+2. Alkana membentuk deret homolog, yaitu kelompok senyawa dengan rumus umum sama dan sifat bermiripan.
Berikut tabel deret homolog alkana dengan rumus molekul, rumus bangun, dan nama dari masing-masing senyawa. Yang pertama adalah C4, namanya adalah metana. Yang kedua adalah C2H6, namanya adalah etana. Yang ketiga C3H8, strukturnya yaitu CH3, CH2, CH3 dengan nama propana. Berikutnya adalah C4H10, rumus bangunnya adalah CH3, CH2, CH2, CH3, namanya butana. Berikutnya C5H12, pentana. C6H14, heksana. C7H16, heptana. C8H18, oktana. C9H20, nonana. Dan C10H22 adalah dekana. Aturan IUPAC untuk penamaan alkana sebagai berikut. Yang pertama, rantai karbon terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Bila terdapat dua atau lebih rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka dipilih rantai dengan cabang terbanyak sebagai rantai utama. Nah, contohnya adalah 3-metilpentana. Nah, dapat kita lihat di sini. Yang pertama, sebelah kiri ini adalah penamaan yang benar, yaitu memilih rantai dengan atom C yang paling banyak. Ini sebanyak 5. Sehingga nama yang benar adalah 3-metilpentana. Ini karena pada atom C nomor 3 terdapat cabang, yaitu CH3. Nah, CH3 itu namanya metil, sehingga disebut 3-metilpentana. Sedangkan yang di sebelah kanan ini salah, karena ini memberi nomornya adalah, atau memilih rantai utamanya ini adalah salah. Ini jumlah atomnya cuma 4. Yang benar adalah jumlah atom C yang paling banyak itu 5. Nah, berikutnya aturan yang kedua, cabang dari rantai utama dengan substituen hidrokarbon atau gugus alkil diberi nama dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi akhiran il. Berikut tabel struktur dan nama dari beberapa alkil. Nah, pada contoh yang sebelumnya tadi terdapat gugus CH3, itu diberi nama metil. Nama trivial dan nama IUPAC adalah metil. Nama trivial itu nama lazim atau nama yang umum digunakan. Sedangkan nama IUPAC ini adalah nama resmi. IUPAC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini adalah organisasi internasional atau asosiasi internasional pada bidang kimia. Berikutnya, CH3, CH2 itu disebut etil. Berikutnya, CH3, CH2, CH2 itu disebut propil atau N-propil. Kemudian, CH3 strip, CH strip, CH3. Kemudian yang terbuka di tengah, ini disebut isopropil. Nama yang sering kita pakai nanti untuk alkil adalah nama trivial. Jadi ini isopropil. Nama IUPAC-nya 1-metil etil, ini jarang dipakai. Nah, berikutnya alkil dengan jumlah atom C sebanyak 4 disebut butil atau N-butil. N-nya ini singkatan dari normal. Kemudian masih jumlah atomnya 4, tetapi ada cabang di sini. Ini gugus ini disebut isobutil. Berikutnya C-nya juga 4, namun metil ini atau cabangnya posisinya berbeda. Nah,
Ini disebut sek-butil, singkatan dari sekunder butil. Kenapa sekunder? Karena atom C yang tangannya terbuka ini merupakan atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C lain. Berikutnya masih C-nya 4, tapi beda lagi. Nah, atom C-nya ini mengikat 3 atom C lain. Nah, sehingga disebut dengan ters butil atau tersier butil. Nah, yang berikutnya C-nya 5, sehingga disebut pentil atau N-pentil. Dari kata pentana, jadinya pentil. Namun nama ini sebenarnya jarang digunakan. Yang sering digunakan yaitu amil. Kalau pentil jarang digunakan. Yang sering digunakan namanya adalah amil. Berikutnya, ini C-nya 5, tapi ada cabangnya metil di atom C nomor 2 dari ujung. Ini mirip seperti yang C-nya 4 ini. Kalau ada cabang CH3 nomor 2 dari ujung, itu biasanya diberi awalan iso, sehingga ini amil yang awalannya iso. Sehingga ini adalah isopentil atau isoamil. Nah, itulah contoh-contoh dari alkil atau cabang. Yang ketiga, atom-atom karbon pada rantai utama diberi nomor secara berurut, dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Jadi ketika memberi nomor dari ujung itu dipilih ujung yang paling dekat dengan alkil atau dengan cabang tadi. Nah, sebagai contoh, yaitu pada gambar sebelah kiri ini penomorannya dari kanan ini sudah benar ya, karena cabangnya ini lebih dekat ke kanan. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanannya ini salah, memilih ujung yang jauh dengan cabang ini salah. Kita silang, terot. Nah, di sini metilnya nomor 2. Sehingga diberi nama 2-metil pentana. Aturan yang keempat, untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan di. Itu untuk 2, kalau tri 3, tetra itu 4, penta itu 5, dan seterusnya. Nah, ini contoh. Contohnya ini rantai utamanya C-nya 3 berarti propana, dan ada 2 cabang metil di nomor 2 sehingga diberi nama 22 dimetil propana. Berikutnya ini nomornya dari kiri 1, 2, 3, 4. Jadi metilnya itu nomor 2, nomor 3 sehingga namanya 2, 2, 3 trimetil butana. Yang kelima, substituen cabang ditulis berdasarkan urutan alfabetik atau urutan abjad. Perlu diperhatikan awalan substituen seperti di, tri, n atau normal, sek atau sekunder, ters atau tersier itu diabaikan dalam pengurutan alfabetik. Kecuali awalan iso itu diperhatikan i-nya. Nah, contoh pada rantai atau pada struktur hidrokarbon ini, rantai utamanya lurus, jumlah atom C-nya ada 7, sehingga diberi nama heptana. Kemudian cabangnya ada 4, yang ini metil, kemudian yang ini juga metil, ini etil, ini isopropil. Nah, karena penomornya dari kiri, berarti 1, 2, metil nomor 2 dan 2, etilnya berarti nomor 5, ini isopropilnya nomor 4. Nah, penulisannya ini urut abjad. Ini etil ini awalnya E, iso ini I, dan dimetil ini D-nya diabaikan, ini M. Sehingga urut abjad E, I, M.
Sehingga nama yang tepat adalah 5 etil 4 isopropil 2 dimetil heptana. Berikutnya untuk tata nama senyawa hidrokarbon yang kedua yaitu alkena. Nah, alkena itu apa? Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Rumus umumnya yaitu CnH2n. Karena ada ikatan rangkap 2, maka jumlah C-nya minimal 2. Sehingga CnH2n ini N-nya mulainya 2. Kalau 1 tidak ada. Aturan IUPAC dalam penamaan alkena hampir sama dengan alkana, namun dengan beberapa modifikasi aturan. Yang pertama, rantai utama yang dipilih adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi tidak hanya yang terpanjang, tapi harus ada ikatan rangkapnya juga. Kemudian nama rantai utama diturunkan dari nama alkana dengan jumlah C sama, dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Alkana, ini alkena, jadi akhirannya saja yang diganti. Sehingga sangat penting untuk menghafalkan nama alkana, karena nama alkana itu akan dipakai seterusnya. Dari minimal yang dihafalkan adalah dari metana sampai dekana, dari C1 sampai C10. Nah, berikut ini contoh alkena. Yang pertama, di sini C-nya 2 sehingga namanya etena. Berikutnya C-nya 3 namanya propena. Belum perlu nomor karena ikatan rangkapnya sudah pasti nomor 1. Berikutnya, ini kalau diberi nomor dari kiri, ikatan rangkapnya ini nomor 1. Jadi ikatan rangkapnya itu pada atom C nomor 1 dan 2, sehingga diberi nomornya 1. Ini harus diberi nomor, karena kalau ikatan rangkapnya di tengah, nanti namanya 2 butena. Berikutnya, ini ada sebenarnya ini yang terpanjang yang lurusnya. Ini dapat kita amati, dihitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, kalau bengkok ini 5. Tapi rantai utamanya tidak perlu yang lurus, karena nggak ada ikatan rangkapnya. Nah, yang benar yang biru ini yaitu yang bengkok. Sehingga penomorannya dari sini, dari C2 ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga etilnya ini nomor 2, jadi namanya 2 etil 1 pentena. Ini yang salah tadi ya. Ini terpanjang, nggak ada ikatan rangkap. Ya, percuma saja. Salah. Berikutnya yang kedua, urutan penomoran pada rantai utama dimulai dari salah satu ujung yang posisi atom C berikatan rangkapnya mendapat nomor terkecil. Nomor posisi ikatan rangkap didasarkan pada nomor atom C berikatan rangkap yang nomornya lebih kecil. Nah, contoh di sini ikatan rangkapnya adalah antara atom C nomor 1 dan nomor 2, sehingga ini nomornya 1. Sehingga namanya 1 pentena. Nah, kalau penomorannya dari ujung yang lain salah, karena ikatan rangkapnya ini jauh. Lebih dekat kalau dari kanan. Contoh lain, ini adalah C-nya 3, kemudian ada metilnya nomor 2, sehingga namanya 2 metil 1 propena. Contoh berikutnya, C-nya ini ada 6. Penomorannya dari kiri karena ikatan rangkapnya ini lebih dekat dengan ujung yang kiri. Sehingga nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etilnya nomor 4, metilnya nomor 2 dan 3. Penulisannya urut abjad. Etil dulu. Jadi 4 etil, 2, 3 dimetil, 2 heksena.
Berikutnya, ini berbeda. Jumlah ikatan lengkapnya ini ada 2. Tapi untuk memberi nomornya tetap dari ujung yang terdekat dengan ikatan lengkap. Berarti kalau ini dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan lengkapnya adalah nomor 1. Ini yang nomor 3. Sedangkan metilnya nomor 2 dan 4. Sehingga namanya adalah 2,4-dimetil 1,3-pentadiena. Berikutnya, tata nama dari alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Aturan IUPAC dalam penamaan alkuna hampir seluruhnya sama dengan alkena. Dalam penamaan alkuna, nama rantai utama yang diturunkan dari alkena dengan jumlah atom C sama, di mana akhiran ena itu diubah menjadi una. Contohnya ada di slide berikutnya ya. Nah, yang pertama adalah etuna, kemudian ini adalah propuna, kemudian ini adalah 1 butuna, kemudian yang ini nomornya dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Metilnya nomor 4 berarti 4 metil. Ini ikatan rangkap 3-nya nomor 2 berarti 2 pentuna. Berikutnya, ini rantai utamanya adalah yang lurus, nomornya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini etilnya nomor 5, sehingga 5 etil. Kemudian metilnya nomor 2, 2, 5. Jadi 2, 2, 5 trimetil. Ikatan lengkapnya nomor 3, 3 heptuna. Berikutnya, kalau ini rantai utamanya masih yang lurus ya. Penomornya dari mana? Nah, kita lihat ini penentunya adalah cabang ini. Ternyata cabang ini dekat yang kanan, sehingga nomornya dari kanan. 1, 2, 3. Nah, ini isopropilnya nomor 3, 3 isopropil. Kemudian kata lengkapnya nomor 1 dan 5, sehingga namanya 3 isopropil 1,5 heksadiuna. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.